Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raiza Nifa. Saya mahasiswa Kimia Universitas Pajajaran Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban assignment test internship Kampuspedia yang telah saya kerjakan, yaitu dari divisi pilihan pertama saya, yaitu Public Relation and Partnership. Soal pertama mengenai proses negosiasi. Saya mengambil film The Greatest Showman yang akan saya analisis mengenai tahap-tahap proses negosiasinya. What's about this film? The Greatest Showman merupakan sebuah film berjudul drama musikal yang ditayangkan pada tahun 2017. Terinspirasi oleh imajinasi P.T. Barnum, The Greatest Showman adalah musikal asli yang menceritakan kelahiran bisnis pertunjukan dan bercerita tentang seorang visioner, yaitu Mr. Barnum, yang bangkit dari nol untuk menciptakan tontonan yang menjadi sensasi di seluruh dunia. Tontonan di sini adalah pertunjukan sirkus di Museum Barnum. Proses negosiasi. Pengertian negosiasi secara umum adalah suatu wujud interaksi sosial yang terjalin antara beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang dinilai saling menguntungkan untuk setiap pihak yang melakukan negosiasi. Tahap negosiasi dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, merupakan tahap awal untuk mengenali lawan negosiasi. Yang kedua merupakan tahap pembukaan, merupakan tahap di mana penawaran mulai diajukan kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu tahap penawaran, yaitu pencarian persetujuan antara pihak dan menemukan win-win solution antara pihak tersebut. Lalu yang keempat adalah tahap penutupan, yaitu terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan pada film ini ditunjukkan pada awal pembuatan Museum Barnum, yaitu dilakukan persiapan seperti yang pertama, mengenali situasi yang ingin dicapai dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu di sini yaitu yang pertama pihak pertama adalah Mr. Barnum dan pihak keduanya adalah anggota pertunjukan sirkus. Yang kedua yaitu mencari tujuan yang tepat untuk menarik perhatian orang lain agar mengunjungi Museum Barnum. Tujuan yang tepat di sini maksudnya adalah konsep yang ingin dipakai untuk pertunjukan sirkus Museum Barnum agar menarik perhatian orang-orang agar dapat mengunjungi Museum Barnum. Yang ketiga adalah mencari orang-orang yang dapat bekerja sama agar menciptakan hubungan yang baik. Orang-orang di sini merupakan orang-orang unik, berkarakteristik, dan memiliki ciri khas yang dapat bekerja sama di pertunjukan sirkus Museum Barnum ini. Tahap kedua yaitu tahap pembukaan. Tahap pembukaan yaitu kondisi di mana penawaran mulai diajukan kepada pihak lain. Nah, pada film ini, penawaran itu dilakukan dengan cara yang pertama, Mr. Barnum dan kedua putrinya menyebarkan brosur kepada orang yang ditemuinya di tengah keramaian agar mereka berkunjung ke Museum Barnum. Yang kedua, menyebarkan poster berisi informasi yang persuasif terhadap orang-orang unik yang ingin bergabung dalam pertunjukan sirkus pada Museum Barnum. Dan yang ketiga, mencetak dan menyebarkan voucher setengah harga tiket masuk di koran untuk menarik minat orang berkunjung ke Museum Barnum. Nah, pada scene ini digunakan sebuah lobby dan lobby yang digunakan adalah lobby akar rumput karena melibatkan suatu masyarakat sebagai pengambil keputusan akan berkunjung ke museum baru mereka atau tidak, seperti itu. Yang ketiga adalah tahap penawaran. Pada tahap ini dilakukan negosiasi secara langsung atau interaksi secara langsung. Dalam scene ini ditunjukkan pada yang pertama, Mr. Barnum meminta Charles, Philip, dan orang-orang unik lainnya untuk bergabung dengan sirkusnya, yaitu dengan melakukan penawaran satu dengan lainnya agar mencapai kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Nah, di sini menghasilkan win-win solution. Dalam scene ini negosiasi berorientasi pada win-win atau kolaboratif karena kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang dicapai dan tidak ada sesuatu yang harus dikorbankan. Yang kedua yaitu Philip meminta Anne untuk tetap bersamanya dengan cara bernyanyi dan Philip meyakinkan Anne. Dan yang ketiga yaitu Mr. Barnum meminta maaf kepada istrinya dan memintanya untuk tetap bersamanya dengan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Nah, dalam scene ini negosiasi berorientasi pada kompromi karena keduanya itu butuh saling meyakinkan satu sama lain dengan adanya pembuktian dan komunikasi. Tahap terakhir yaitu tahap penutupan. Tahap akhir negosiasi itu terjadi di mana suatu kesepakatan antara dua belah pihak. Nah, pada film ini kesepakatan yang dijalin antara Mr. Barnum dengan pihak terkait, yaitu pihak dari anggota sirkus Museum Barnum, menghasilkan pertunjukan sirkus yang sangat sukses pada masa itu. Jadi kesepakatan ini menghasilkan win-win solution atau keuntungan untuk kedua belah pihak.
Sekian untuk tahap-tahap negosiasi dalam film The Greatest Showman. Terima kasih. Soal kedua yaitu Kamuspedia memiliki beberapa channel marketing di antaranya Instagram, Line, hingga website. Sebagai seorang public relation and partnership, strategi apakah yang kamu lakukan agar suatu perusahaan atau organisasi tertarik and retention untuk menggunakan jasa publikasi dan promosi event atau produknya di Kampuspedia. Jadi di sini tuh mengenai strategi yang dilakukan oleh PR and partnership untuk menarik sebuah organisasi atau perusahaan. Dilihat dulu dari pengertiannya, public relation merupakan salah satu fungsi manajemen yang menjadi jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Partnership dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kerjasama antara dua belah pihak atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Di sini saya akan membahas strategi yang telah saya bahas di presentasi ini. Yaitu terdapat 4 strategi yang dapat dilakukan untuk menarik sebuah perusahaan atau organisasi dapat mempromosikan event atau produknya di Kampuspedia, yaitu yang pertama adalah channel marketing di Instagram, Line, website, Twitter, LinkedIn, YouTube. Yang kedua adalah brand image, menciptakan brand image yang positif. Yang ketiga adalah events, yaitu kegiatan publikasi PR. Dan yang keempat adalah community network, menjalin hubungan yang baik. Yang pertama adalah channel marketing. Yang dimaksud channel marketing di sini adalah PR and partnership itu harus memfokuskan untuk meningkatkan, baik memperbaiki, memperbagus, dan membuat channel-channel marketing menjadi menarik di mata perusahaan lain yang ingin mempromosikan produknya. Channel marketing di sini tuh berupa sosial media seperti Instagram, Line, website, Twitter, LinkedIn, dan YouTube. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, selalu aktif di sosial media. Yang kedua, membuat konten yang menarik dan bermakna. Dan yang ketiga, membagikan konten yang sesuai atau tetapkan sasarannya. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan dapat tertarik ke Kampuspedia untuk bisa mempromosikan event atau produknya di Kampuspedia ini, seperti itu. Yang kedua adalah brand image. How to make a positive brand image. Brand image yang positif diciptakan melalui komunikasi pemasaran yang memiliki jaringan kuat, asosiasi merek yang baik dan unik. Brand image di sini itu merupakan suatu identitas, di mana identitas Kampuspedia yang nantinya akan dipandang bagaimana oleh perusahaan atau organisasi yang akan mempromosikan event atau produknya. Nah, caranya itu salah satunya yang pertama, iklan dengan menekankan sebuah tagline Kampuspedia. Nah, iklan di sini tuh nantinya akan menyebarkan brand image dari Kampuspedia yang telah dibentuk, di mana brand image ini tuh harus yang positif dengan menekankan sebuah tagline Kampuspedia. Lalu yang kedua adalah pemilihan endorser yang tepat, dan yang ketiga testimoni yang positif dari pihak terkait. Nah, di sini tuh dicantumkan sebuah testimoni dari perusahaan-perusahaan terdahulu yang telah bekerja sama dengan Kampuspedia sebelumnya dengan feedback-feedback yang baik, yang positif, sehingga nantinya akan menarik perusahaan atau organisasi lain untuk dapat bekerja sama dengan Kampuspedia. Yang ketiga adalah events. Jadi event di sini itu merupakan kegiatan publikasi yang diadakan oleh PR atau Public Relation and Partnership. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan, di antaranya yaitu yang pertama webinar. Webinar adalah kegiatan seminar yang dilakukan secara daring. Yang kedua adalah beasiswa. Di sini itu dapat memberikan informasi mengenai beasiswa dan Kampuspedia dapat mengadakan beasiswa itu sendiri. Yang ketiga adalah internship, yaitu memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa-mahasiswa. Nah, kegiatan-kegiatan positif seperti ini tuh dapat memberikan insight yang baik dan dapat menarik perhatian bagi organisasi atau perusahaan yang lain untuk dapat bekerja sama mempromosikan event atau produk dari organisasi atau perusahaan itu sendiri kepada Kampuspedia. Strategi yang keempat adalah community network. Jadi, jaringan komunitas itu sangat penting untuk membangun relasi yang baik antara kedua belah pihak. Caranya dengan yang pertama, membangun hubungan baik dengan pihak perusahaan atau organisasi sasaran. Yang kedua, bergabung dengan suatu komunitas partnership. Yang ketiga, melakukan pendekatan kepada pihak perusahaan atau organisasi sasaran.
Sekian mengenai strategi yang dapat dilakukan oleh Kampuspedia, tepatnya oleh Public Relation and Partnership, untuk bisa menarik perhatian atau retention untuk dapat mempromosikan event atau produk dari suatu organisasi atau perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu soal ketiga atau soal terakhir pada tugas ini. Soalnya itu, keutamaan yang harus dimiliki oleh public relation and partnership adalah cara berkomunikasi yang baik sehingga calon partner merasa nyaman dalam bernegosiasi dan berdiskusi. Jika ada salah satu perusahaan yang akan mengajukan kerjasama dengan Kamuspedia sebagai tim PR, hal apa saja yang harus diketahui sebelum membalas email atau message pengajuan kerjasama tersebut? Yang pertama yaitu research atau penelitian agar mengenal identitas perusahaan yang mengajukan kerjasama. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk mengetahui apa yang berhasil atau kelebihan atau kekurangan dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah mengetahui maksud dan tujuan kerjasama perusahaan dengan Kampuspedia. Yang ketiga yaitu hasil akhir apa yang ingin dicapai. Nah, kesepakatan kerjasama ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang akan mengajak kerjasama dengan Kampuspedia. Yang keempat adalah timeline atau waktu yang dilaksanakan terkait melaksanakan kerjasama. Timeline ini tuh dibutuhkan untuk menyesuaikan jadwal-jadwal yang terdapat pada Kampuspedia sehingga nantinya akan menghasilkan jadwal yang cocok untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pesan yang digunakan itu harus disusun dengan kata-kata yang jelas, mudah dimengerti, serta memiliki pemahaman yang sama antara komunikator dengan komunikan. Soal selanjutnya yaitu buatlah format chat balasan email atau message untuk menanggapi calon partner, yaitu Universitas Indonesia yang mengajukan kerjasama media promotion dengan Kampuspedia. Seperti ini saya bacakan. Yang pertama, kepada email dari Universitas Indonesia yaitu sipp@ui.ac.id dengan subjek yaitu partnership atau kerjasama Universitas Indonesia dengan Kampuspedia. Yang terhormat Ketua BEM Universitas Indonesia di tempat. Dengan hormat, berdasarkan surat permohonan kerjasama bernomor 116 BDU V 2021 tertanggal 9 Juli 2021. Maka dengan ini kami Kampuspedia memutuskan untuk bersedia bekerjasama dengan BEM Universitas Indonesia dalam hal media promotion. Berikut ini kami kirimkan berkas perjanjian kerjasama yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama media promotion beserta surat kontrak perjanjian kerjasama yang harus diisi dan ditandatangani. Mohon untuk mempelajari isi surat perjanjian kerjasama dan surat kontrak perjanjian kerjasama yang terlampir pada surat balasan kerjasama ini. Apabila ada pertanyaan mengenai isi dari surat perjanjian kerjasama dan surat kontrak kerjasama, mohon untuk segera menghubungi Divisi Public Relation and Partnership kami dengan Saudara Ali di nomor 0812-2276-8460. Demikian surat balasan permohonan dari kami, semoga kita bisa menjalin hubungan kemitraan yang baik dalam jangka panjang. Hormat kami Kampuspedia, Ari Wibowo SMN, Ketua. Seperti itu nanti juga dilampirkan dokumen-dokumen terkait, yaitu seperti berkas perjanjian kerjasama berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama media promotion beserta surat kontrak perjanjian kerjasama yang harus diisi dan ditandatangani. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya mengenai jawaban assignment test internship Kampuspedia Divisi Public Relation and Partnership yang telah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.